Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Speak After Lunch dengan tema kali ini adalah pahlawan pendidikan dari Bombana. Tadi saya sebelum jeda iklan sempat bertanya dengan Pak Bestari Harahap, Kapolres Bombana. Respon masyarakat seperti apa Pak ketika Bapak pindah tugas ke sana dan mengetahui sudah ada SDS Anak Soleh berdiri di sana? Ya, tentu respon masyarakat sangat senang sekali dengan adanya sekolah SDS Anak Soleh. Sampai menyampaikan informasinya kepada saya, Pak Kapolres, itu ada anggota Pak Kapolres yang bangun sekolah dasar di Desa Tunas Baru. Jadi akhirnya saya langsung cek ke sana. Saya lihat memang benar-benar desa itu memang membutuhkan sekolah itu. Jadi tentu saja masyarakat senang dengan apa yang dilakukan Brigadir Saleh. Sampai ada yang minta dinaikin pangkat nggak sih Brigadir Saleh? Gimana pada saat itu begitu, Pak Kapolres itu anak buahnya bisa langsung naik pangkat, itu luar biasa katanya, karena dia bisa bangun sekolah. Karena kan bangun sekolah itu kan sulit ya Mas, ya. Dari ngurus izin, lahan, bangunan, sampai dengan pelaksanaan sekolah itu sendiri selama 3 tahun. Jadi memang saya bangga lah dengan Babin Kamtipmas saya, Brigadir Saleh. Selalu bangga dengan Babin Kamtipmas, terutama di Bombana. Begitu, Brigadir Soleh di sini juga kabarnya sempat mengajar juga. Pada saat mengajar menggunakan seragam polisi kah? Saya menggunakan seragam polisi. Mengajar menggunakan seragam polisi? Iya Bang. Nah ini kan cukup baru begitu, polisi dan juga mengajar sebagai guru di tengah masyarakat. Pada saat itu rasanya seperti apa? Saya sangat senang ketika saya bermain dengan anak-anak didik. Begitu pula anak-anak merasa dekat dengan polisi. Di dalam pergaulan kami di situ mereka, Pak Polisi, saya mau pergi kencing. Ada yang lari-lari. Tapi memang saya bawa hati bahwa ini anak-anak saya. Saya anggap bahwa saya ada di rumah, seperti anak-anak di rumah. Itu yang selalu diajarkan. Iya. Lalu pada saat mengajar, pernah nggak ada yang tanya masalah profesi? Pak Polisi, kok mau sih jadi guru, nggak bertugas saja mengamankan wilayah dan sebagainya? Pernah ada pertanyaan seperti itu kah? Untuk anak-anak, belum ada pertanyaannya. Yang cukup membuat pertanyaan yang cukup mengingatkan sampai sekarang dari Brigadir Soleh? Hanya anak-anak itu pertanyaannya sama saya waktu itu bilang, Pak Polisi saya tiada uangku. Dia bilang itu, itu yang saya paling ingat. Bilang, saya Pak Polisi saya tiada uangku. Pada saat itu saya juga langsung berikan uang anak-anak. Yang penting kalian belajar, kalau ada Pak juara 1 saya kasih uang. Jadi akan selalu memberi apresiasi buat anak-anak yang cerdas begitu di sananya. Dan ini anak-anak untuk sekolah di situ gratis kah semuanya? Alhamdulillah kami selama pendidikan itu gratis. Baik pakaiannya, ada kemarin jujur saja kami orang tua sempat saya ajak sekolahkan anaknya di situ. Terus terang sama saya belum punya uang untuk membeli itu pakaiannya. Alhamdulillah saya sisipkan, saya belikan pakaian, saya berikan ke orang tua tersebut. Alhamdulillah dia masuk di sekolah di tempat SD Anak Soleh. Oke. Pernah dapat cibiran kah Brigadir Soleh dari rekan-rekan sejawatnya bahwa ngapain sih buat mendirikan sekolah begitu? Lalu jawaban apa yang Brigadir Soleh sampaikan? Alhamdulillah teman-teman kantor saya mensupport juga kegiatan saya. Teman-teman Babin selalu memberikan dukungan, itu bagus, ide bagus semua. Karena memang di Babin itu kami harus punya kreativitas. Kebetulan memang di tempat saya sangat membutuhkan apa yang saya lakukan hari ini. Oke, ini juga menjadikan contoh buat Babin Kamtipmas di daerah lain begitu Pak Pujo ya. Nah sebenarnya peran yang tepat menurut Pak Pujo sebagai Babin Kamtipmas, ujung tombak dari pihak kepolisian di desa-desa itu seperti apa sih agar bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan lainnya Brigadir Soleh? Jadi Babin Kamtipmas ini kan berada pada sok terdepan di desa. Dia berada di desa sebagai partner kerja dari kepala desa maupun Babinsa dari TNI ya. Kemudian Babin Kamtipmas ini memiliki peran perlindungan, pengayoman, pelayanan Kamtipmas dan bergadung secara terbatas. Mereka diharapkan untuk mampu memahami apa permasalahan pokok yang ada di desa. Kemudian mampu mencegah secara dini terjadinya lonjakan permasalahan menjadi permasalahan lebih besar dan mampu mengkoordinasikan secara internal desa itu sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak perlu naik sampai di tingkat kecamatan yaitu di polsek seperti itu. Oke. Jadi boleh juga mengambil
untuk melakukan ADR, alternatif conflict resolution, penyelesaian di desa. Oke, penyelesaian di desa memang salah satu menjadi tugas pokok dari Babin Kamtipmas. Lalu Pak Pujo, apa yang memang diberikan nih dari Mabes Polri walaupun memang sekarang masih direncanakan begitu untuk membuat para Babin Kamtipmas terinspirasi dengan kisahnya dari Brigadir Soleh sendiri? Tentu saja untuk anggota Polri yang memiliki pekerjaan yang luar biasa, memiliki komitmen luar biasa, pencapaian yang luar biasa, itu Polri akan memberikan penghargaan baik di tingkat Polres, Polda maupun Mabes Polri. Itu ada kriteria-kriterianya, tetapi saya melihat apa yang telah dilakukan oleh saudara Brigadir Muhammad Soleh ini cukup untuk dibawa sampai tingkat Mabes Polri sebagai ikon. Oke. Nah, Pak Pujo, kalau misalnya kita lihat bahwa kan di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya sekolah terpencil, bahkan di daerah terpencil tidak ada sekolah seperti Bombana ini. Ada upaya dukungan apa sih Pak yang diberikan Mabes Polri terhadap para Babin Kamtipmas yang ada di desa-desa, apalagi untuk membangun sekolah-sekolah tidak hanya di Bombana, di wilayah lain itu seperti apa sih Pak? Di berbagai wilayah, memang kepolisian khususnya Babin Kamtipmas ini bekerja pada tingkat terdepan. Ya. Kita dari Mabes Polri mendukung dengan secara maksimal. Kemudian kita juga mengupayakan agar Babin Kamtipmas tersebut itu bisa bekerja dengan nyaman di tingkat desa dengan memberikan intensif juga insentif dengan juga memberikan berbagai fasilitas. Iya. Nah, berbicara tentang SD di Desa Tunas Baru, SDS Anak Soleh, begitu Pak Kapolres, ini kan sudah dari 2015-2018, sudah 3 tahun berjalan. Harapan ke depannya apa? Apakah ingin menambah ruang kelas lagi atau seperti apa Pak Kapolres? Jadi harapan kami, khususnya Polres Bombana, karena kan kelasnya baru ada 3 lokal ini. 3 lokal ya? Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Kelas 2 dan kelas 3. Oke. Berarti tahun depan kan sudah ada kelas 4. Betul. Jadi kami berencana juga nanti bersama-sama dengan Brigadir Soleh, nanti mungkin saya gandeng dari pihak Pemda untuk membangun 3 lokal lagi biar lengkap dia, ada 6 lokal. Jadi harapan saya mudah-mudahan apa yang telah diperbuat Brigadir Soleh ini bisa menginspirasi seluruh anggota Polri, khususnya Polres Bombana dan pribadi saya juga ya. Karena tugas pokok Babin Kamtipmas adalah ujung tombak Polri yang seperti disampaikan tadi Kombes Pujo, untuk menciptakan Kamtipmas yang kondusif di wilayah atau desa binaannya. Selain itu juga kan Babin Kamtipmas melakukan sambang maupun penyuluhan dan pembinaan dari rumah ke rumah setiap hari di desa binaannya atau yang disebut door to door system. Saya rasa seperti itu harapan saya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Saleh ya bisa membawa kebaikan, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bisa memberi manfaat orang lain, seperti Brigadir Soleh. Brigadir Soleh, harapan ke depannya setelah membangun SDS Anak Sekolah, tadi Pak Kapolres juga ingin menambah ruangannya. Ke depannya apa yang memang menjadi harapan dari Brigadir Soleh? Harapan saya yang terutama kepada siswa, murid-murid di sana, semoga tidak melihat dari kondisi sekolah yang ada sekarang. Jangan putus semangat. Saya juga berupaya akan berkomunikasi dengan pimpinan saya bagaimana ke depannya sekolah ini akan berkembang. Kedua, saya harapkan mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa melihat sekolah yang kami bangun di Desa Tunas Baru ini, Kecamatan Rawat Utara, Kabupaten Bombana. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Brigadir Soleh dan juga Pak Bestari Harahap serta Pak Pujo atas waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat para Babin Kamtipmas di daerah-daerah lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, bagi Anda yang akan melaksanakan haji serta umroh, sebaiknya berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Ratusan jemaah dari seluruh pelosok Indonesia tertipu biro perjalanan, ada yang gagal berangkat hingga terlantar di Arab Saudi. Usai jeda kami akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Terima kasih banyak Pak.